Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Alam dari kelompok usaha bersama Bambu Kuning. Kita sudah menjalankan sebelumnya ikut sayembara aksi jaga bumi untuk pembudidayaan maggot kurang lebih setahun sebelum ikut sayembara aksi jaga bumi. Kita sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sampah bagi maggot yang kita pelihara, tetapi untuk limbah rumah tangga sendiri itu tidak mencukupi. Dan akhirnya kita ketemu dengan informasi ada sayembara aksi jaga bumi. Kita coba bentuk tim 10 orang. Setelah itu kita berhasil untuk memenuhi kebutuhan maggot, pakan maggot dari 10 orang untuk mengumpulkan limbah rumah tangganya masing-masing. Kebetulan di lingkungan kita juga kita memelihara beberapa ternak. Dengan adanya sayembara aksi jaga bumi, dengan limbah sampah yang kita kelola konversi maggot, kita bisa menyesuaikan pakan ternak kita. Jadi kita terbantu sangat atas program yang ditajak oleh Aksi Jaga Bumi. Yang sudah kita capai selama 3 bulan ikut program Aksi Jaga Bumi, kita sudah merekap hasil sampah kita. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai setengah ton memanfaatkan limbah sampah organik yang datang ke pusat center pengolahan kita. Dan kita juga sudah berhasil untuk menjual beberapa produk yang seperti pupuk POC, pupuk dari cangkang telur, sekam bakar, serta beberapa produk yang lainnya. Dan kita bangga ini bakalan kita salurkan lebih besar lagi karena kita disupport oleh pemerintah lokal, Ibu Lurah di Bambu Kuning. Terima kasih atas partisipasi dari Kelurahan Bambu Kuning yang sudah mensupport pergerakan warganya untuk menjaga kebersihan di lingkungan Bambu Kuning. Sampai sejauh ini produk yang bisa kita hasilkan itu ada beberapa macam. Di antaranya kita berhasil bikin VOC, pupuk organik cair, itu pupuk dari cangkang telur. Kita bisa memproduksi minyak jelantah menjadi pestisida alami, sudah menghasilkan maggot dan itu bernilai ekonomis yang lumayan untuk kita pasarkan lagi untuk pakan ternak. Dan kita kebetulan di sini juga memelihara ayam dan ikan. Ikan dan ayam kita sudah menghasilkan telur dan bisa kita jual juga ke pasaran dengan harga yang setara dengan pasaran saat ini. Dalam 3 bulan perjalanan, 1,5 bulan kita baru mengancang-ancang produk-produk yang kita tampilkan. Setelah kita tampilkan, kita coba dulu disosialisasikan ke anggota-anggota yang ada. Sampai dengan saat ini penjualan di antara anggota itu di kisaran angka 205.000. Dan saya harap untuk kedepannya kita bisa memberi informasi luas lagi untuk produk-produk kita agar lingkungan kita di sekitar sini dapat tahu apa produk yang kita hasilkan dan dapat mengkonsumsi dari produk yang kita hasilkan. Dan kedepannya lagi kita berharap produk yang kita bakal hasilkan itu pakan ternak berupa pelet yang dari maggot yang notabene kita sudah bisa menghasilkan di puluhan kilo dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Kendala 3 bulan di awal ini, kita hanya memiliki problem dengan anggota ketika sampah yang sudah dikumpulkan oleh anggota itu tidak ada yang bisa mengantar atau mobilisasi, transportasi. Jadi kita coba untuk gimana mensiasatinya kalau kita jemput satu-satu. Kebetulan juga kita lintas RT dan RW karena di sini kita membawa nama payung kelurahan. Rumahnya juga enggak terlalu berdekatan, berjauhan, kurang lebih tengah-tengah kilo. Ya mau tidak mau kita harus jemput satu-satu sampah yang ada. Oke, untuk perbedaan sebelum dan sesudah kita melakukan program Aksi Jaga Bumi yang kita hasilkan maggot, untuk ternak yang kita pelihara berupa ikan lele dan ayam itu ada bukan sedikit, banyak perubahan yang kita alami. Pertama, ayam jadi super aktif dan hasil untuk telurnya juga berlimpah. Biasanya satu hari kita cuma bisa panen 2 atau 3. Setelah kita menggunakan maggot, kita bisa panen 4 sampai 5 tiap harinya untuk telur ayam.
Kalau untuk ikan, kita bisa bilang aktif dan sehat ikan yang kita pelihara. Untuk makan dengan maggot, kita jadi hemat untuk pakan itu kurang lebih sampai dengan 50-60%. Karena maggot sumber proteinnya tinggi, cocok untuk lele, dan lele juga makannya tidak milih gitu. Untuk kondisi sampah di Kota Pekanbaru, informasi terakhir yang kita dapat itu kurang lebih 1.000 ton per hari, dan 70% diantaranya itu organik. Karena kita sudah menjalani aksi jaga bumi selama 3 bulan, kita banyak dapat ilmu yang notabene hanya berkecimpung lebih besar di sampah-sampah organik. Dan kita harap ke depannya kita mempunyai unit yang mumpuni untuk mengolah sampah organik, terkhususnya untuk wilayah Kelurahan Bambu Kuning, agar sampah di Bambu Kuning bisa kita selamatkan terlebih dahulu menjelang sampai ke TPA. Karena untuk pengolahan sampah yang 3 bulan kita jalani itu dari 10 tim kita bagi-bagi tugas. 5 orang hanya untuk mengumpulkan sampah. Dari 5 orang itu aja udah menghasilkan kurang lebih setengah ton. Itu baru 5 orang. Kalau umpama kita punya kurang lebih 50 orang, ya bisa dihitung sendiri untuk hasil yang kita bisa kelola dari satu kelurahan. Saya rasa tidak mustahil untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis seperti yang ditajak oleh aksi jaga bumi sekarang. Itu juga menolong beberapa keluarga, khususnya untuk ketahanan pangan. Karena dari kita konversi sampah yang kita hasilkan, itu kita bisa menghasilkan makanan seperti ayam dan ikan, serta sayur-sayur yang sudah kita aplikasikan langsung di center kita, pencernaan sampah kita di sini. Kesan dan pesan untuk aksi jaga bumi, saya harap ini bakalan jadi momen terindah kita, starting kita untuk ke depan gimana lebih baik lagi untuk menjaga bumi kita ini. Dan pesan saya untuk warga Pekanbaru, cobalah dari sekarang belajar untuk memilah sampah dari rumah, karena kalaupun tidak terolah dari rumah, ketika sampah itu sudah dipilah, banyak dari kita yang bergerak di sampah bakalan memanfaatkannya. Dan kita sudah terbantu kalau prosesnya sudah dimulai dari rumah. Kedepannya saya harap program-program seperti ini bisa dicanangkan lebih besar lagi dan lebih banyak lagi masyarakat yang tahu, agar sampah tidak berkumpul terlalu signifikan di TPA daerah-daerah masing-masing. Kami dari Usaha Bersama Bambu Kuning mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan dengan memulai memilah sampah dari rumah.